akan bincang-bincang dengan tema Pembakuan Bahasa Indonesia. Dengan saya Sandra Nuri Frani, NIM 1054011022321 dan rekan saya Nur Afifah Rahma dengan NIM 1054011022521. Saya Nur Fajrana Sultan, NIM 1054011010221. Nah teman-teman, di sini saya akan menjadi moderator dan Kak Ana serta Kak Viva akan menjadi narasumber kita. Nah sekarang teman-teman, kita akan membahas mengenai pembakuan bahasa Indonesia. Nah Kak Viva, pembakuan bahasa itu apa sih? Yang pembakuan bahasa atau istilah lainnya standarisasi menurut Ali Syahbana adalah penetapan norma-norma. Beliau juga mengatakan bahwa standarisasi bukan hanya soal bahasa, tetapi segala kelakuan kebudayaan manusia yang hidup bermasyarakat. Dalam suatu masyarakat akan timbul komunikasi dan saling berinteraksi. Artinya masyarakat mempunyai aturan dan makna tertentu. Nah teman-teman, jadi pembakuan bahasa dari penjelasan Kak Viva dapat kita tadi kesimpulannya bahwa suatu proses menetapkan gaya bahasa yang baku dan standar untuk digunakan oleh masyarakat. Nah selanjutnya Kak Ana akan membahas mengenai asal mula pembakuan bahasa. Baik, asal mula pembakuan bahasa Indonesia bermula pada tahun 1908, yakni pada masa kolonial. Belanda menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan bahasa antar suku. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1928, Kongres Pemuda dari Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian pada masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai pada tahun 1950, pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana proklamasi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian seiring berkembangnya pembakuan bahasa Indonesia itu sendiri, pada tahun 1970 sampai tahun 2000 ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian di era modern pada tahun 2000 sampai sekarang, seiring berkembangnya zaman, pada peraturan nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa dan kemerdekaan, maka ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kayak asal mula sejarahnya berbentuk pembakuan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Awal mula bahasa kita berasal dari bahasa Melayu yang kemudian terus berkembang seiring waktu menjadi bahasa yang dapat digunakan sehari-hari seperti saat ini. Selanjutnya, ciri-ciri dari pembakuan bahasa itu apa aja sih Kak Viva? Oke teman-teman, ada 3 ciri pembakuan bahasa. Yang pertama yaitu ciri bahasa yang baku atau standar, memiliki sifat kemantapan dinamis, cendekia dan keragaman kaidah. Nah, terus yang kedua yaitu cendekiaan, yang berarti dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis dan masuk akal. Nah, yang terakhir yaitu ciri bahasa baku atau bisa disebut sebagai keseragaman kaidah. Nah, itu saja teman-teman ciri pembakuan bahasa. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari pembakuan bahasa. Nah, kalau prinsip bahasa apa aja sih Kak Ana? Prinsip utama pembakuan bahasa Indonesia dibagi menjadi 4 nih teman-teman. Yang perlu kalian ketahui, yang pertama yaitu keseragaman atau yang biasa disebut dengan uniformitas, yakni menjamin keseragaman untuk seluruh penggunaan bahasa di Indonesia. Kemudian yang kedua ada keteraturan atau yang biasa disebut dengan regulasi. Nah, regulasi ini menjamin akan
buku Tata Bahasa, buku Bahasa Indonesia 2010 menyebutkan ada 4 fungsi pembakuan bahasa. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu, terus yang kedua yaitu fungsi pemberi kekhasan, dan yang ketiga fungsi pembawa kewibawaan, dan yang terakhir yaitu fungsi sebagai kerangka acuan. Nah, setelah mengetahui dari fungsi pembakuan bahasa, timbul pertanyaan lagi nih. Tujuan dari pembakuan bahasa itu untuk apa sih? Mungkin Kak Ani bisa menjelaskan? Nah, pertanyaan dari Kak Fani ini sangat menarik nih teman-teman. Tujuan utama dari pembakuan bahasa Indonesia dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu meningkatkan keseragaman penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Adapun yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif antar masyarakat dan antar daerah. Kemudian yang keempat yaitu untuk menjaga keutuhan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu saja jawaban dari saya. Kemudian mungkin apakah Fani ini sudah paham atau masih mau diulang nih penjelasannya? Tentunya sudah paham ya teman-teman. Kayaknya teman-teman juga sudah pada paham ya, karena penjelasan dari Kak Ana dan Kak Viva ini mudah sekali dimengerti. Apakah sahabat Dumai Paham! Itulah tadi bincang-bincang singkat kita dengan dua narasumber kita mengenai materi pembakuan bahasa Indonesia? Cukup sekian. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi